Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya memperkenalkan diri, Iman Ardiman, berasal dari Boponter, Depok. Di sini saya mencoba share mengenai kebenaran sinus A plus B sama dengan sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Maksud saya kebenaran itu kita bersama-sama cari tahu. Karena sebelumnya saya berpendapat bahwa sinus maupun kosinus dan mungkin kotangen dan tangen serta kosekan serta sekan itu berlakunya pada perhitungan trigonometri sudut segitiga siku-siku, pada sudut segitiga siku-siku, sehingga kalau diterapkan pada sudut segitiga siku-siku, maka sin A tambah B otomatis jumlahnya 90 derajat, sehingga sin 90 derajat adalah sama dengan 1. Tapi kenyataannya adalah sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Tapi kalau diingat lebih jauh lagi, ternyata segitiga itu tidak selalu harus siku-siku, tetapi ada segitiga yang bebas, tidak berbentuk siku-siku. Karena itu kita lihat sebentar segitiga ini ya. Nah, ini segitiga bebas, dimana terdiri dari sudut titik A, B, dan C, dimana masing-masing sudutnya A kecil pada titik A, B kecil pada titik B, dan C kecil pada titik C. Nah, di sini saya berpendapat atau punya sedikit konsep penyelesaian sin A cos B, cos A sin B, sin A plus B itu sudut A dan B terpisah. Oleh karena itu saya bermaksud untuk mengatakannya bahwa sin A plus B ini adalah sudut ganda. Sudut ganda bermaksud A plus B saya jadikan menjadi sudut tunggal, artinya A plus B tidak berdiri pada dua titik, tetapi ditempatkan pada satu titik dan pada segitiga siku-siku, sehingga dapat diselesaikan dengan rumusan trigonometri segitiga siku-siku. Baik, ini yang kedua, lanjutannya tentu saja kita lihat ada sudut C. Ya, di sini sudut C. Sudut C ini saya berpendapat bahwa di dalam segitiga total sudutnya adalah 180 derajat, sehingga sudut C kita sebut saja 180 derajat dikurangi sudut A dan B. Demikian, kita lihat ini gambarnya. Jadi sudut C ini adalah 180 dikurangi A dan B. Ini segitiganya, segitiga awalnya. Dan apabila ini A, B, C dan tengah-tengahnya E, dan apabila B ke C diteruskan sampai D secara garis lurus, total sudutnya menjadi 180 derajat ya. Ini 180 derajat. Jadi kalau ini kita pisahkan, ini yang biru ini 180 derajat ya. 180 derajat, sehingga sebelahnya C ataukah sebut C aksen ada 180 derajat dikurangi 180 derajat,
dalam kurung 180 derajat dikurangin A plus B sehingga C aksen ini A plus B. Nah, ketemu, sudah kita temukan bahwa sudut ganda A plus B bisa kita tempatkan pada satu titik sehingga menjadi sudut tunggal. Dan apabila kita meneruskan garis ini, kita bisa juga menentukan bahwa sudut tunggal tersebut di dalam segitiga siku-siku, yaitu dengan cara menarik dari D ke A membentuk segitiga siku yang baru, yaitu ACD ya, ACD. Nah, dengan demikian ini bahwa sin A, maksud saya bahwa sin A plus B otomatis adalah ini siku-sikunya AD dibagi AC. Ini ada dalam perumusan trigonometri segitiga siku-siku. Oleh karena itu, untuk itu kita terangkan, kita ingat-ingat lagi ke tempat segitiga siku-siku yang lalu, yang masa lalu lah, katakanlah sebut masa lalu. Baik, kita tarik dulu ke segitiga siku-sikunya. Di sini saya sudah gambarkan segitiga siku-sikunya, yaitu ABC ya, sudut ABC, segitiga ABC maksud saya. Segitiga ABC ya sembarang saja, yang penting bisa membuat sudut segitiga siku-siku, yang penting terpenuhi daripada apa yang dimaksud dengan Pitagoras, bahwasanya sudut segitiga siku-siku itu mempunyai dua garis siku-siku dan garis miring, dimana kita sebut saja untuk siku-sikunya di B ya, di 90 derajat, dan A sudut serta C bukan siku-siku. Dan untuk lebih jelasnya, jarak AB yaitu penyiku AB kita sebut saja X, penyiku BC Y, dan garis miringnya R. Menurut ketentuan dari para matematikus ahli matematik terdahulu, ketetapan sudut tunggal pada segitiga siku-siku adalah apabila ketemu sins, berarti penyiku depan dibagi garis miring ya, maksudnya adalah penyiku depan sudutnya. Kita sebut saja, kita tetapkan saja penetapannya dari titik A dengan sudut A, yaitu sin A ya. Sin A di sini umumnya penyiku depan dibagi garis miring. Penyiku depan sudutnya berarti Y dibagi R, betul, Y dibagi R. Kemudian cos A, penyiku samping itu penyiku samping sudutnya, sudut A. Cos A, penyiku samping dibagi garis miring berarti X per R, betul ya. Kemudian tan A, begitu peraturannya, penyiku depan ya, penyiku depan dibagi penyiku samping Y per X ya. Kemudian kotan A, penyiku samping dibagi penyiku depan yaitu Y per X. Demikian cukup saya kira untuk yang utamanya mengenai trigonometri ketetapan sinus kosinus. Mungkin ada tambahan, yaitu sekan itu seper sinus, seper cos, dan kosekan seper sinus. Itu tidak dicantumkan di sini karena itu tinggal dibagi, sepernya saja dibagi. Untuk selanjutnya kita bisa dilanjutkan ke varian sudut. Varian sudut tunggal pada segitiga siku-siku ya, ini varian sudut tunggal
ternyata katanya ternyata sin A ya, menurut ketetapan sin A sama dengan cos 90 derajat kurang ya 90 atau 90 min A. Nah, sin A sama dengan cos 90 min A. Kita lihat bahwa 90 min A itu adalah sudut C. Berarti cos C. Cos C. Nah, ini kita pindahkan. Cos C kita pindahkan aja berputar. Cos C adalah penyiku samping dibagi R, berarti Y per R. Betul ya? Cos C Y per R itu sama dengan sin A. Nah, ini dia. Y per R, betul, sama, udah sama. Kemudian cos A itu 90 sin 90 min A. Berarti sin C sinus C penyiku depan dibagi R, berarti XR. X dibagi R maksud saya, X dibagi R, betul ya, sama, udah, cos A, X dibagi R. Kemudian tan A, ini variannya, tan A adalah sin A dibagi cos A, yaitu Y per R dibagi X per R. Y per R dibagi X per R. Ini sin A Y per R, cos A X per R, berarti sama dengan Y per X. Tan A Y per X, sama, udah sama, betul. Kemudian kotan A adalah kosinus A. Kosinus A dibagi sinus A. Kosinus A berarti Y X per R. Sinus A Y per R. X per R dibagi X per R. X per R dibagi Y per R sama dengan X per Y. Kotan A X per Y. Ya udah sama. Oke, kita lanjut lagi satu per satu. Tan A kali kotan A. Tan A adalah Y per X. Ya, ini Y per X, pindah Y per X. Kemudian kotan A adalah X per Y. Ya, satu per satu sama dengan 1 ya. Betul, sama dengan 1. Itu varian sama dengan 1. Ini rumus 1. Udah pas. Itu bisa langsung diketahui. Kemudian sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A. Berarti sin kuadrat A itu Y per R kurung kuadrat. Kemudian cos kuadrat A X per R kuadrat. Kalau diuraikan menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi R kuadrat. Nah, menurut Pitagoras, sisi kuadrat daripada sisi miring sama dengan jumlah kuadrat para penyikunya, di mana para penyikunya adalah X dan Y, sehingga R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini masih dibagi R kuadrat sama dengan 1 ya, jadi sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Baik, itu mungkin gambarannya cukup untuk penerapan sudut-sudut tunggal, perhitungan sudut tunggal mulai kosinus tangen kotangen pada trigonometri segitiga siku-siku. Kembali ke tadi sudut penemuan udah kita tetapkan, ditemukan bahwa sudut ganda sudah kita gabung menjadi di satu titik dan segitiganya siku-siku. Oleh karena itu sinus A plus B maksudnya, ini berarti sisi penyiku depan dibagi garis miringnya, berarti AD dibagi AC ya, betul ya, betul, dibagi AC. Nah, AD itu berapa, AC itu berapa ya, kita bikin dulu, buat dulu
eh, pertolongan dari garis lama. Jadi kita membuat AD dari segitiga yang lama, yaitu ABC. Parameter panjang ABC kita letakkan di segitiga baru ADC, ACD. Demikian kita minta pertolongan membuat garis tegak lurus Y dari C ke E, memotong garis AB, garis AB. Nah, sudah. Kemudian apabila kita lihat segitiga ini ADB, ABD, ini di sini siku-siku, ya, siku-siku ada. Otomatis AD itu sama dengan AB sinus B. AB sinus B. Ya. AB sinus B, ya. AB itu sama dengan AE ditambah BE. AE ditambah EB. Berarti kita harus tahu dulu AE-nya berapa, EB-nya berapa. Menurut tadi sinus dan kosinus dari peraturan ketetapan bahwa AE ini adalah Y kotan A, gitu ya, Y kotan A. Sedangkan EB Y kotan B, gitu ya. Kemudian AC saja Y per sinus A. Baik, kita tulis aja. Kita cari, ya, ini kita pindahkan. Kita pindahkannya. Nah, udah kita bisa pindahkan. Nah, ini kita di sini AE Y kotan A, EB Y kotan B. Kemudian berarti ini AD AB sinus B, berarti Y kotan A ditambah Y kotan B, ini sudah sinus B. Kemudian AC Y per sinus A. Nah, ini sudah mudah. Sin A ditambah B sama dengan Y kotan A ditambah Y kotan B kali sin B dibagi Y per sin A. Nah, ini di mana ya? Kita taruh aja di sini. Nah, ini dia. Berarti ini dia sin A ditambah B Y kotan A ditambah Y kotan B sin B per Y per sin A. Uraikan lagi ke bawah, sin A ditambah B, Y-nya hilang otomatis. Kemudian sin A-nya naik ke atas, sin A ini kali sin B. Jadi Y kotan A tambah kotan B sin A per sin B. Kita rubah lagi, turun lagi, sin A ditambah B kotan A itu sama dengan cos A per sin A. Betul tidak? Kita lihat ke varian. Kotan A itu cos A per sin A. Betul. Kotan A itu sin cos A per sin A. Otomatis kotan B cos A per sin B dikali sin A kali sin B. Turun lagi, masih turun lagi kita. Sin A ditambah B. Nah, ini sin A udah ketemu nih, tinggal coret aja hilang. Jadi cos A kali sin B. Kemudian perkalian kedua yaitu sin B-nya sudah ada di sini, tinggal coret, berarti cos B kali sin A. Nah, ini kita rubah saja sedikit. Ini cos B sin A dijadikan sin A cos B. Kemudian cos A kali sin B pindah ke sini. Jadi sin A plus B adalah sin sama dengan sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B, ya. Memang bisa terbukti dari pengerjaan sudut
ganda yang terpisah-pisah dijadikan satu menjadi sudut tunggal melalui sudut terbaru pada yaitu ketetapan trigonometrinya. Itu bisa bisa buktikan kebenarannya. Jadi benar adanya. Demikian dari saya. Mungkin ada sedikit tambahan dari saya mengenai contoh untuk apa sih sebenarnya perumusan ini. Ya, untuk menyelesaikan salah satunya soal-soal, ya mungkin balik pelajar itu kita bantu, kita perlihatkanlah contoh soal bagaimana penerapan sin A dan B di dalam soal, contoh soal. Kita lihat contoh soalnya seperti ini. Contoh soal, diketahui akar 3 ya. Akar pangkat 3 sin kuadrat X ditambah akar pangkat 3 cos kuadrat X sama dengan akar pangkat 3 2. Itu pernyataannya. Maka tolong hitung soalnya cos 2X pangkat 2. Nah, kita coba hitung ya. Kita hitung aja langsung bahwa akar pangkat 3 ini ya tulis lagi, kita tulis ulang, tapi dipangkat 3 kan lagi. Maksudnya supaya akar pangkat 3 itu bisa berkurang. Otomatis kalau sudah dipangkatkan 3, sin kuadrat turun, cos kuadrat hilang pangkatnya. Tapi masih kali 3 sin kuadrat kali cos kuadrat akar pangkat 3 ya, sin kuadrat 3 ya, sin kuadrat cos kuadrat ditambah 3 sin kuadrat pangkat 3 kali cos kuadrat pangkat 3 kali cos kuadrat X pangkat 3 juga, itu 2 kali. Nah, ini seperti ini, sin kuadrat cos sin kuadrat cos sama dengan pangkat 3-nya hilang, sudah di pangkat 3 kan, sama dengan 2. Tuh. Nah, kita tahu bahwa sin kuadrat tambah cos kuadrat itu sama dengan 1 ya. Itu dari Parian. Di sini Pariannya mengatakan bahwa sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Nah, di soal juga kita terapkan aja. Masukkan aja angka 1. Kemudian kita pisahkan 3 sin akar pangkat 3 cos kuadrat. Jadi ada sin kuadrat cos kuadrat. Di sini dalam kurung masih ada perkalian lagi sin kuadrat sama cos kuadrat sama dengan 2. Demikian. Kemudian uraikan lagi. Ya, teruskan ya. Uraikan lagi 1, 3 sin kuadrat kali cos kuadrat ini masih. Nah, di sini akar pangkat 3 sin kuadrat X ditambah pangkat 3 cos kuadrat X kita rubah menjadi akar pangkat 3 2. Dari mana itu? Dari soal. Nah, dari soal pindahkan ke sini sama dengan 2 juga. Berarti akar pangkat 3 sin kuadrat kali akar pangkat 3 cos kuadrat sama dengan ini 2 dikurangi 1 kan 1, dibagi 3 dibagi lagi dikali akar pangkat 3 2 ya. Nah, ini pangkat 3 semua nih. Pangkat 3 semua pangkatkan 3, maksudnya akar 3 semua pangkatkan 3 lagi menjadi sin kuadrat ditambah cos kuadrat kali cos kuadrat sama dengan 1, 3 pangkat 3 berarti 27, masih kalikan 2 juga, ini jadi 2, ini 1/54. Nah, di sini ketemu sin kuadrat cos kuadrat. Ternyata masih sin kuadrat cos kuadrat. Sedikit ini yang ditanyakan cos 2x. Nah,
sin kuadrat cos kuadrat, kalau di sana cos 2x, ketemunya di sin 2x ya. Sin 2x. Sin 2x kita lihat, sin 2x berarti sin x ditambah x, sin cos sin x semua, atau kita sebut sin 2a, sin a plus a, berarti sin a, sin a, 2 sin cos, 2 sin a cos a ya, berarti sin 2x, 2 sin x cos x ya, 2 sin x cos x ya. Nah, ini kalau kita kuadratkan, sin 2x kuadrat berarti kan 4 sin kuadrat x cos kuadrat x. Nah, ini ketemu nih cos kuadrat x. 4 dikali 1/54 berarti 4/54, disederhanakan lagi 2/27. Nah, yang ditanya adalah cos 2x kuadrat, sedangkan kita menemukan sin 2x kuadrat. Kita tahu bahwa sin 2x kuadrat ditambah cos 2x kuadrat adalah sama dengan 1 ya. Ya, 1. 1 berarti cos 2x kuadrat 1 dikurangi sin 2x kuadrat ya, 1 min sin 2x kuadrat berarti 1 dikurangi 2/27, hasilnya sama dengan 25/27. Demikian dari saya, dari Iman, mungkin bisa memberikan tambahan gambaran, pengetahuan sedikit, contoh soal sudah, dan penyelesaian pengambilan sudut ganda yang terpisah menjadi sudut tunggal yang menyatu sudah penyelesaiannya, dan bisa terbukti bahwa sin A tambah B memang cos A. Sin A kali cos A ditambah cos A kali sin B. Demikian konsep kami dan penyelesaiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.